Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Kasolani, karena memberikan waktunya untuk wawancara kepada Bapak. Dan tema wawancara ini sebenarnya tujuannya tidak hanya cuma wawancara, tapi juga kami belajar bagaimana sebagai kepala sekolah mengambil keputusan. Untuk itu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan tugas kami. Bisa dimulai ya, Pak? Ya, silakan. Baik, Pak. Yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau yang rujukan moral? Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Ya, terima kasih Ibu-Ibu CGP. Mengidentifikasi sebuah permasalahan yang bertentangan dengan dilema etika, pertama saya mengacu kepada ketentuan yang namanya hukum dan nilai moral. Artinya ketika ada suatu kasus atau permasalahan dan ternyata ditinjau dari segi hukum atau nilai moral itu ada hal yang tidak sama, tidak sesuai, maka berarti jelas di dalamnya ada suatu dilema. Ya, jadi ketika suatu kasus itu kita rujukan kepada hukum dan nilai moral, ternyata tidak cocok, tidak sesuai, berarti pasti ini ada sebuah dilematis. Nah, jadi klasifikasinya saya menggunakan yang namanya hukum dan nilai moral. Itu. Ada lagi, Bu? Baik, Pak. Nah, untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, Pak. Ya. Nah, khususnya ini bagaimana, Pak, cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Saya akan menggunakan sudut pandang dari nilai kebermanfaatan kasus yang akan saya ambil sebuah keputusan. Misalnya begini, ketika keputusan yang saya ambil itu ternyata membawa manfaat bagi orang banyak, maka itu akan saya tempuh. Tapi ketika misalnya saya akan memutuskan suatu peristiwa, suatu kasus, ternyata kebermanfaatan ini hanya untuk individu atau paling banter kelompok, maka itu tidak akan saya ambil sebagai sebuah keputusan. Jadi dalam hal ini saya akan lebih melihat, memandang pada seberapa besar manfaat yang akan saya putuskan itu untuk orang banyak atau tidak. Itu. Baik, terima kasih Pak. Siap. Cukup dari saya. Akan diteruskan berikutnya. Ya, silakan. Oke, Bapak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dengan dilema etika tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Ketika saya akan mengambil sebuah keputusan, tentu tidak langsung spontanitas ya, serta-merta saya putuskan tidak. Tetap pertama saya harus mempelajari kasus itu secara lebih mendalam ya. Nah, dari kasus yang saya pelajari tentu nanti saya akan mengkaitkan nanti larinya ke masalah hukum kah
ke masalah nilai sosial kah, atau bahkan mungkin ke tata tertib dan sebagainya. Jadi pertama yang akan saya lakukan, saya akan mempelajari kasus itu secara lebih dalam dulu. Nah, ketika saya sudah memahami kasus itu, nanti larinya ranahnya kemana, ke hukum, ke sosial, atau kemana, maka tentu berikutnya adalah saya harus memvalidasi kasus yang muncul itu, data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah, jadi saya yang kedua tentu akan memvalidasi data atau kasus terkait dengan yang muncul. Ketika saya makan memvalidasi, tentu saya kan juga mengumpulkan beberapa orang-orang ya yang terlibat, yang tersangkut dengan kasus itu. Jadi saya mengkonfrontasi data tersebut terkait langsung dengan orang yang bersangkutan. Itu yang ketiga, konfrontasi data. Baru kemudian selanjutnya yang keempat, terakhir adalah baru saya putuskan. Meskipun jelas ketika saya memutuskan, sebelumnya saya pun juga harus meminta pertimbangan lah dari orang-orang yang barangkali mungkin terlibat sangkut pautnya dengan kasus yang bersangkutan. Mungkin itu, tahap-tahapannya ada 4. Oke, baik Bapak. Langkah-langkahnya sangat rinci ya Pak ya. Terkait dengan kasus dilema etika juga, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut Pak? Kalau menurut saya, selama ini mengambil sebuah keputusan yang dianggap paling efektif, saya akan merujuk kepada hukum dan tata tertib. Ya, karena kalau landasannya adalah hukum dan tata tertib itu kan jelas, ya, tidak abu-abu. Tapi kalau ke etika, moral, nilai sosial dan sebagainya itu kan lebih subjektivitas gitu ya. Jadi itu saya pandang kurang pas ya, kurang efektif. Jadi saya lebih melihat pada tataran hukum atau tata tertib lah kalau di sekolah itu akan lebih pasti. Nah itu yang saya pandang efektif untuk mengambil sebuah keputusan, dasarnya adalah hukum. Oke, baik Bapak, terima kasih atas apa yang sudah Bapak paparkan terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nunu. Silakan Bu Nunu. Oke, silakan. Terima kasih Bu Ita dan terima kasih juga Bapak melanjutkan pertanyaan kami. Tentunya pada saat Bapak menghadapi kasus di sekolah, permasalahan di sekolah, tentunya Bapak menghadapi tantangan. Hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak? Kalau tantangan yang saya hadapi selama ini sebenarnya lebih kepada kemanusiaan ya, human. Artinya bahwa secara kemanusiaan kita memang sulit untuk tegas. Saya tahu bahwa setiap manusia itu memang salah satu memiliki kelemahan, ya, salah satunya diantaranya adalah kesalahan itu. Namun demikian bahwa saya sebagai pimpinan itu kan harus mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang saya ambil ketika dihadapkan pada rasa kemanusiaan, rasa kasihan, ya rasa ya humanis lah. Nah, itulah yang selama ini barangkali mungkin saya mengalami tantangan yang terberat itu sebenarnya adalah bagaimana menjaga perasaan andaikan aku seperti dia dan saya harus memutuskan gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi masalah besar ya bagi saya selama ini. Dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus atau mungkin apabila ada permasalahan langsung diselesaikan pada saat itu? Dan apa prosedurnya Pak? Oke, kalau yang namanya tata kala atau urutan waktu untuk sebelum putusan itu diambil tentu idealnya ada dan saya sendiri pun juga sebenarnya punya ya. Artinya saya juga punya schedule tata kala waktu kapan ini harus diputuskan, kan tidak sekonyong-konyong gitu ya. Nah, cuman memang itu juga tentatif. Artinya di sekolah ini yang notabene jumlah kasusnya banyak, masalah anaknya banyak, kasusnya banyak, ada hal-hal yang memang harus cepat ya untuk diambil kesimpulan, untuk diputuskan. Nah, hal-hal seperti itu memang boleh dikata potong kompas, meskipun saya juga berusaha untuk tidak sembrono gitu ya dalam mengambil keputusan. Tapi hal-hal yang sekiranya memang masih bisa untuk dibutuhkan waktu yang cukup lama, saya akan mengikuti prosedur itu ya. Mulai dari katakanlah misalnya kasus anak, sebelum katakanlah akhirnya dikeluarkan kan tetap harus ada proses di awal. Mulai dari pemanggilan pertama sampai ketiga gitu ya. Pun juga bukan berarti serta-merta kemudian kita putuskan untuk keluar, tetap tidak. Harus ada
kesempatan lah bagi anak tersebut untuk memperbaiki diri. Jadi tahapan-tahapan itu idealnya memang harus dilakukan, meskipun mungkin ada hal-hal yang itu harus cepat untuk diputuskan, jadi mungkin proses tahapan itu tidak saya ikuti. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak, jawabannya cukup runtut. Siap. Untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Dian Ros. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih. Luar biasa ya Pak, jawaban-jawabannya bagaimana Bapak menyikapi dengan kasus-kasus dilema etika ini. Ya, terima kasih. Terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang membantu Bapak untuk menyelesaikan ataupun mempermudah dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya, dua hal yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu. Pertama adalah siapa orang terlibat, ya. Yang kedua adalah faktor yang mempermudah. Pertama bahwa tentu ada orang-orang yang membantu saya untuk memudahkan mengambil keputusan di akhir. Siapa itu? Tentunya adalah orang yang terkait dengan kasus itu. Ya, misalnya kalau masalahnya masalah kesiswaan, tentu saya juga akan sangat terbantu dengan pihak kesiswaan ya, untuk mengambil keputusan itu. Nah, tergantung juga masalah yang lain. Misalnya kalau tawuran pelajar misalnya, selain kesiswaan tentu juga saya sangat terbantu data dari misalnya masyarakat yang memang memberikan laporan terkait dengan kasus tawuran misalnya. Nah, itu orang-orangnya. Kalau faktor yang mungkin mempermudah saya untuk mengambil keputusan itu, lagi-lagi kalau di sekolah ini ada tata tertib, ya. Jadi umumnya kalau di sekolah itu kasusnya kan yang lebih sering muncul frekuensinya itu terkait dengan masalah pelanggaran siswa terhadap tata tertib. Ya, jadi ketika kita sekolah sudah memformulasikan mengenai tata tertib dan itu yang bisa dijadikan sebagai acuan sehingga kita mempermudah untuk mengambil sebuah keputusan. Itu kalau pertanyaan faktor apa yang mempermudah adalah tata tertib hukum di sekolah. Itu, Bu. Baik Pak. Kemudian di dalam pengambilan keputusan ini kira-kira pengalaman apa yang Bapak bisa petik? Ya, dari hal ya selama saya barangkali mungkin di SMA 98 ini ya, dengan mempelajari banyak hal. Pertama, ketika saya akan mengambil keputusan yang harus saya perhatikan, saya harus berpikir secara integral ya. Secara komprehensif dengan memperhatikan segala aspek, segala faktor dan segala data yang mendukung untuk menjadi sebuah keputusan akhir saya. Jadi pertama saya harus belajar berpikir komprehensif ya, didukung tentunya dengan data-data yang valid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa saya juga belajar untuk menjadi orang yang tidak subjektivitas saya secara pribadi itu dijadikan dasar pengambilan keputusan, tidak boleh. Artinya tetap saya dalam mengambil keputusan itu, meskipun bisa jadi saya ketika mengambil keputusan itu orang itu adalah, mohon maaf, orang yang mungkin saya secara pribadi saya senangi, orang itu saya suka dengan orang itu. Tapi kan nggak boleh dengan rasa saya suka itu akhirnya saya jadikan keputusan yang kecenderungannya menguntungkan dia. Tetap harus berdasarkan pada data. Jadi saya juga harus belajar objektif ya untuk mengambil sebuah keputusan. Objektivitas itu diambil dari data. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya ternyata dengan banyaknya kasus ini, satu kasus tentu penanganannya berbeda ya dengan kasus yang lain, sehingga alur pikir tetap dibutuhkan hal yang sama, tapi ternyata pengambil kesimpulan itu tidak mungkin akan sama antara kasus satu dengan kasus yang lain. Jadi nyaris setiap kasus yang muncul saya harus banyak belajar hal yang berbeda, hal yang baru, gitu ya. Nah ini sebenarnya ya membuat kita lah semuanya semakin dewasa, semakin matang, khususnya dalam pengambilan keputusan yang saya percaya bahwa keputusan yang saya ambil pun juga belum tentu bagus, belum tentu sempurna, belum tentu benar. Tapi dengan mempertimbangkan tadi, setidak-tidaknya tidak merugikan orang A, B, C, D, E itu. Ini adalah keputusan yang mungkin dianggap terbaik. Ya, seperti itu, itulah pelajaran yang bisa saya ambil untuk sore hari ini.
Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Mungkin ini jadi pembelajaran bagi kami sebagai CGP. Banyak Ya. sekali hal-hal yang memang begitu bijak Bapak ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan pembelajaran yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya, dan mungkin dalam kebijakan-kebijakan yang akan Bapak lontarkan ataupun yang sudah Bapak laksanakan sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih Oke. Pak, mungkin itu yang bisa Oke. kami. Terima kasih semuanya ya. Sukses, selamat, Ya, semangat. terima kasih, Ya, Pak. amin. Sehat-sehat ya, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Oke. Pak Icuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Icuk? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini siap ya Pak ya, saya izin untuk wawancara Bapak Silakan. terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 mengenai modul 3.1 Pak Icuk, Ya. yaitu tentang pengambilan keputusan. Pak Icuk, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA 88 Jakarta ini, tentu sudah banyak sekali pengalaman Bapak terkait menjadi kepala sekolah ya Pak ya. Nah di sini ketika Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak tentunya sering mengalami atau menghadapi permasalahan-permasalahan terkait dengan baik guru di sekolah, kemudian laporan dengan masalah administrasi maupun kesiswaan ya Pak Icuk ya. Nah kira-kira Bapak itu cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan kasus yang dilema etika yang benar versus benar itu seperti apa Pak Icuk? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan pengalaman saya yang sudah memulai bertugas di sini di SMA Negeri 88 ya. Terkait dengan dilema etika, saya ambil contoh permasalahannya ya, atau kasusnya adalah memang di SMA 88 ada beberapa guru yang saat ini sedang mengikuti diklat PPG ya. Diklat PPG kurang lebih ada 6 orang ya, tapi dengan angkatan yang berbeda ya. Pada umumnya permasalahan atau kasus yang muncul dari guru-guru yang sedang mengikuti diklat PPG itu adalah saat sedang pembelajaran daring yang waktunya bersamaan dengan jadwal mengajar. Nah ini tentu menjadi sebuah dilema etika ya buat saya sebagai pimpinan ya. Satu sisi saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu guru yang bertugas di 88 ya, kewajiban mengajar ya tetap harus dilaksanakan sesuai dengan jam pelajaran gitu ya. Tapi di satu sisi juga saya mengizinkan guru-guru tersebut untuk diklat PPG. Diklat PPG itu ya tujuannya kan dalam rangka pengembangan karir ya, itu juga bagian dari hak Bapak Ibu guru untuk mengikuti diklat PPG. Jadi saya tidak menghambat di situ ya. Dan permasalahannya bagaimana agar kewajiban guru pada saat mengajar di kelas tidak ditinggal dan pada saat pembelajaran daring ada tatap maya dengan narasumber yang memang di situ Bapak Ibu guru yang ikut PPG harus on kamera ya. Artinya itu kan dengan waktu yang bersamaan di situ ya. Nah itu artinya bagaimana guru-guru tersebut memiliki tanggung jawab terhadap dua kegiatan tersebut ya di waktu yang bersamaan. Kira-kira gitu. Oke, jadi kasus dilema etikanya di sini terkait dengan tupoksi ya Pak ya. Tugas profesi guru sendiri yang harus mengajar dan hadir
dengan siswa mendampingi gitu, tapi Mhm. di satu sisi guru tersebut juga terikat dengan kewajiban yaitu mengikuti dinas tadi ya, Ya, pengembangan diri berupa bentuk PPG ya Pak Icuk ya. ya. Nah terus Pak Icuk, kalau misalnya ada kasus seperti itu, langkah atau cara Pak Icuk dalam menghadapi permasalahan itu bagaimana caranya Ya. supaya kedua-duanya itu bisa dilakukan oleh guru Bapak di SMA ini? Jadi tidak meninggalkan kelas, tapi juga bisa mengikuti kegiatan di kelas tersebut. Ya, oke. Atau langkah atau caranya Iya. yang pernah saya sampaikan ke guru-guru yang sedang diklat PPG. Ya. Opsi pertama, Bapak Ibu guru tetap berada di kelas, ya, tetap berada di kelas meskipun nanti peran guru-guru tersebut mungkin tidak akan optimal. Kenapa? Karena konsentrasinya kan terbagi dua, ya, antara saat sedang mengajar dan juga sedang di kelas PPG. Itu opsi pertama ya. Iya. Artinya mengajar iya, meski tidak optimal, dan di kelas PPG-nya juga iya ikut gitu ya. Iya. Saya tidak memberikan opsi Bapak Ibu guru tidak ada di dalam kelas, Iya. ya, misalnya di ruang guru atau di ruang perpus, tidak menghendaki seperti itu. Yang Iya. penting bagaimana dikondisikan di Iya. kelas, anak-anak tidak ditinggal. Mungkin pada saat guru sedang presentasi di kegiatan PPG, ya mengkondisikan anak-anak tidak membuat suara gaduh misalnya, kan bisa saja seperti itu dikondisikan. Ya, artinya pada saat guru di kelas sedang presentasi di daring, di media daring, suara tidak terganggu dari anak-anak gitu. Ya kan, dari kamera juga tidak tertangkap kamera untuk anak-anaknya ya, hanya untuk guru yang bersangkutan. Saja. Itu opsi pertama. Ya. Okay. Opsi keduanya, Bapak Ibu guru kalau tidak memungkinkan di kelas ya, berarti memungkinkan di tempat yang lain, tapi nanti diganti ya. Proses pembelajarannya diganti di jam setelah KBM mungkin ya, biasanya setelah KBM. Kalau hari Sabtu kadang-kadang iya memungkinkan, kadang-kadang tidak. Jadi setelah KBM, entah durasinya mungkin juga tidak terlalu optimal ya. Yang penting adalah penggantian jam KBM pada saat siswa yang haknya mendapat pembelajaran diganti di sore hari setelah pulang sekolah misalnya. Yang penting kan ada komunikasi dengan anak-anak ya. Artinya diganti proses pembelajarannya saat Bapak Ibu guru di waktu yang bersamaan sedang mengikuti diklat PPG yang memang saat itu sedang daring ya, langsung bertatap muka dengan narasumber atau dengan instrukturnya. Kira-kira itu opsinya dua ya. Oke, jadi ada dua option ya Pak ya, terkait dengan dilema etika tadi. Jadi satu, guru tersebut masih di kelas tapi mengkondisikan siswanya untuk tetap belajar, dan dikondisikan juga supaya mengkomunikasikan kepada siswa supaya memahami kondisi gurunya ya Pak ya. Itu opsi pertama. Terus tadi Bapak opsi keduanya, jika guru ini tidak memungkinkan di dalam kelas atau harus di luar, jadi mengganti waktu KBM yang ditinggalkan ya Pak ya. Oke. Nah Bapak, kalau misalnya tadi kan itu terkait dengan cara Bapak ya untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian langkah-langkah prosedurnya untuk mengkomunikasikan keputusan Bapak ini kepada guru Bapak bagaimana? Ya, berarti pertama kan harus ada komunikasi dulu dengan seluruh guru yang sedang PPG ya. Ya biasanya dirapatkan di sini. Pertama ada pengarahan langsung dari saya berkaitan dengan langkah apa yang harus diambil oleh guru-guru yang sedang mengikuti PPG ya. Kedua, dibuatkan satu komitmen ya, Bapak Ibu guru membuat surat pernyataan komitmen bahwa dengan mengikuti PPG itu nanti yaitu tadi akan mengganggu terhadap proses belajar, tapi
tetap komitmen secara tertulisnya harus ada, ya, secara lisan dan juga secara tertulis. Nanti itu yang akan dikomunikasikan dengan wakil kurikulum dan juga dengan staf kurikulum. Artinya wakil kurikulum dan staf kurikulum juga mengetahui komitmen apa yang harus dilakukan oleh guru-guru yang sedang PPG, ya, yang saat itu sedang bertugas mengajar dan saat itu juga sedang mengikuti diklat PPG. Oke. Itu saja sih. Oke. Jadi yang pertama itu memang harus komunikasi ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu guru tersebut membuat komitmen terkait dengan tupoksinya sebagai guru dan nanti dikomunikasikan dengan Wakasek kurikulum ya Pak ya. Nah kemudian Pak terkait tadi langkah-langkah Bapak yang sudah Bapak ambil, menurut Bapak itu ketika Bapak ngambil keputusan yang paling efektif untuk memecahkan kasus-kasus yang seperti di 5 etika ini seperti apa, Pak? Menurut Bapak? Komunikasinya yang apa ya? Yang efektif, komunikasinya yang intens kali ya. Artinya nggak hanya satu instruksi atau satu komunikasi, tetap dipantau nanti. Kan PPG itu lama ya prosesnya. Artinya pada saat saya komunikasi pertama, ya harus dipantau juga nanti di perkembangannya di minggu kedua, ketiga, keempat. Apakah guru-guru yang sedang PPG itu komit tidak dengan apa yang sudah disetujui gitu kan. Artinya komunikasinya tetap intens ya, dipantau gitu ya. Dari awal, dari tengah sampai akhir. Itu minimal kan bisa menjaga komitmen Bapak Ibu guru yang sedang PPG tadi. Nah, waktu Bapak nimbang-nimbang keputusan itu, ada nggak, misalnya itu lahir dari Bapak sendiri, ataukah Bapak konsultasi juga sama teman sejawat Bapak, sama-sama kepala sekolah gitu Pak? Kira-kira? Kalau dengan kepala sekolah sepertinya enggak ya, paling saya dengan manajemen aja, dengan wakil. Tapi lebih intensif dengan wakil kurikulum, karena kan wakil kurikulum yang memiliki apa ya, tupoksi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah kegiatan pembelajaran dengan anak-anak gitu ya. Itu paling itu tadi dengan manajemen dan lebih fokusnya ke wakil kurikulum. Ya, gitu manajemen dan kurikulum ya Pak ya. Pak, Bapak tuh ngerasa nggak tertantang ketika memutuskan kasus-kasus yang seperti ini? Kira-kira tantangan menurut Bapak yang apa ya istilahnya berkesan banget tantangan itu kayak begini gitu? Tertantang nggak kira-kira? Ya tentu ya, maksudnya gini, tertantang itu karena ini apa namanya yang menjadi hak dan kewajiban Bapak Ibu guru ya. Pertama, ngajar itu sebagai satu kewajiban ya, sebagai seorang guru atau baik itu PNS atau KKI ataupun P3K ya. Tapi di satu sisi juga hak guru itu untuk mengikuti PPG. Yang saya sampaikan tadi bahwa PPG itu adalah salah satu bagian di dalam mengembangkan karir gitu ya, di dalam mengembangkan karir ya. Artinya bagaimana bisa menyeimbangkan antara kewajiban Bapak Ibu guru saat mengajar, jadwal mengajar di kelas, dengan menyeimbangkan hak Bapak Ibu guru saat mengikuti diklat ya. Itu kan ada pertimbangan keseimbangan hak dan kewajiban di situ ya, sehingga oke lah, jadi dua-duanya berjalan gitu loh. Saya tidak mau mengecewakan Bapak Ibu guru dengan menghambat tidak boleh diklat, atau mungkin juga karena memang agak banyak juga saya tidak menghambat. Oke, untuk periode ini mungkin saya mengizinkan 2 misalnya gitu. Enggak seperti itu, karena itu udah kesempatan pada saat guru-guru yang ikut PPG itu sudah ada panggilan, sudah melalui proses pretest, tes segala, itu kan artinya memang kesempatannya saat itu gitu ya. Kira-kira itu. Oke, jadi tantangannya itu berupa paradigma antara pemecahan ini tuh apa bagusnya untuk siapa dan untuk siapa gitu ya Pak ya. Nah itu Pak kemudian gini, ketika Bapak mendapat masalah yang sulit seperti itu Bapak langsung misalnya dapat aduan tadi ya,
Nih Pak, saya lagi PPG, kemudian di kelas harus tetap ngajar, tapi kita juga harus diklat. Itu tuh Bapak langsung memutuskan keputusan itu, menyelesaikan permasalahan itu hari itu juga, saat itu juga, atau Bapak melakukan penjadwalan? Misalnya, oke kita pending dulu ya Bu, Bapak nanti sama-sama kita ngobrolin dulu, atau saya mau ngobrol sama tim manajemen saya. Oh ya, sepertinya ini dulu ya, ditunda dulu, karena itu harus melalui pertimbangan yang matang dulu gitu ya, ya minimal sehari lah. Itu ada yang harus saya pikirkan dulu, langkah-langkah seperti apa, koordinasi dengan manajemen seperti apa, baru nanti di hari berikutnya koordinasi lagi dengan guru-guru tersebut pada saat memohon izin untuk mengikuti PPG ya. Jadi enggak saat itu juga enggak. Jadi ada semacam pertimbangan dulu. Saya tidak mengambil keputusan yang terburu-buru ya, artinya harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk juga masukan dari tim manajemen dan teman-teman wakil gitu. Jadi ditunda dulu ya Pak ya, untuk dikomunikasikan. Nah Pak, kita sampai ke akhir dari pertanyaan wawancara kita hari ini. Pak, ketika Bapak banyak pengalaman terkait dengan pemecahan permasalahan yang merupakan dilema etika benar versus benar tadi, kira-kira pembelajaran yang bisa Bapak petik nanti bisa jadi oleh-oleh buat saya, itu apa ya Pak ya? Ya, jadi pemimpin itu pertama dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, harus banyak hal yang dipertimbangkan gitu ya. Dipertimbangkan itu artinya boleh bertanya dengan staf saya, dengan wakil saya sebagai bahan masukan, kira-kira apa yang harus saya ambil ya. Terus yang kedua, pertimbangan dalam mengambil keputusan itu ya, tadi harus mengedepankan rasa adil misalnya, dan juga ada semacam kejujuran atau integritas di antara orang-orang yang terlibat pada saat saya memutuskan dari dilema yang muncul itu ya. Terus yang ketiga, pentingnya komunikasi ya. Pentingnya komunikasi bagi pihak-pihak yang terkait ya, itu yang saya lakukan seperti itu. Terima kasih Pak, ini bagus banget buat pembelajaran saya pribadi terkait pengalaman Bapak mengenai pemecahan kasus di instansi Bapak ya, SMA Negeri 88 Jakarta. Oke Bapak Icuk, terima kasih banyak atas waktunya yang bersedia untuk saya wawancarai. Mungkin ada pesan untuk kami, nanti saya masukkan ke untuk CGP. Ya, saya sebetulnya sangat support banget ya sama CGP. Makanya saya di sini ada 2 orang, saya juga senang, bersyukur ya. Artinya saya tidak akan mempersulit apapun bagi guru-guru saya yang ikut CGP ya. Artinya itu silahkan diikuti, yang penting bisa mengatur waktu, bisa membagi waktu antara peran sebagai CGP dengan peran sebagai guru di situ ya. Karena saya mengalami pada saat saya juga memiliki binaan CGP, seperti apa pekerjaannya, kesibukannya seperti apa, itu yang saya pahami sehingga saya sangat support, sangat mendukung ya terhadap para CGP yang menurut saya itu adalah bagian dari pengembangan karir ke depannya, yaitu sebagai calon-calon pemimpin masa depan gitu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Icuk. Demikian wawancara saya Duma Sita, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 98 Jakarta bersama Bapak Icuk Yunadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.